Selamat pagi dan salam bagi kita Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus? Tentunya doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik di pagi hari ini. Renungan harian HKBP Sutoyo, Selasa 6 April 2021 yang tertulis dari 1 Petrus 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan dikatakan. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai binahin ni mudar ni Kristus na argaido, nasongon mudar ni biru-biru, naso hasurahan, naso marlidang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, penyanyi Natasha Nikita pernah menyanyikan lagu yang berjudul Seperti Yang Kau Ingini. Lirik lagu ini mengatakan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Demikianlah penggalan lirik lagu itu. Emas dan perak adalah benda yang sangat mahal harganya. Apalagi masa pandemi COVID-19 sekarang ini, harga emas melonjak tinggi. Namun, mari kita renungkan, sebanyak apapun emas dan perak yang kita miliki, tidak menjamin keselamatan kita. Untuk itulah Yesus membayar dosa manusia bukan dengan emas ataupun dengan perak, tetapi dengan darahnya yang sudah menetes di kayu salib. Yesus mengorbankan dirinya sendiri agar kita diselamatkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus sudah mengorbankan nyawanya di kayu salib. Lalu bagaimana sikap kita akan pengorbanannya itu? Agar kita lebih memahaminya, saya ingin bercerita tentang arti sebuah pengorbanan. Seorang ibu yang tinggal di kampung demi menyekolahkan anaknya, dia rela bekerja dengan giat agar anaknya dapat berhasil. Sebelum matahari terbit, dia sudah mencangkul di sawahnya, dan sampai petang barulah ia pulang. Sebelum masa panen tiba, sang anak sudah meminta uang perkuliahannya. Akhirnya, si ibu pun keliling kampung meminta pinjaman uang untuk kebutuhan anaknya. Semua dilakukan si ibu agar anaknya dapat berhasil. Nah, sekarang jika kita menjadi seorang anak, masih sanggupkah kita mengabaikan sekolah atau seenaknya bolos dari sekolah? Jika kita melakukan yang demikian, berarti kita tidak menghargai sebuah pengorbanan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus sudah menebus kita dengan darahnya agar kita dapat hidup dalam anugerah. Dan jika kita menyadari pengorbanannya itu, kita pun tidak akan membuang sedikit waktu pun untuk hal yang tidak berguna dan yang tidak baik. Untuk itu, marilah kita gunakan waktu yang tidak banyak ini untuk mendatangkan kesukaan
bagi orang di sekitar kita, terlebih kesukaan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, darah-Mu telah tercurah di kayu salib. Ajarlah kami untuk merenungkan betapa besar pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan hidup kami. Untuk itu, arahkanlah selalu hidup kami untuk melakukan apa yang baik, yang mendatangkan kesukaan bagi banyak orang, terlebih di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkatimu. Tetap jaga kesehatan. Shalom.